Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aku anak yang disiplin di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bab 2. Adapun yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini yaitu aturan di lingkungan sekitar, lalu ada membuat dan melaksanakan aturan, mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Kenapa bab ini menjadi bab keharusan? Karena agar kita menjadi anak yang memahami aturan, salah satunya itu. Yang kedua adalah kita juga bisa membuat dan melaksanakan aturan ya ketika kita menjadi barangkali jadi apa namanya? Jadi ketua kelas barangkali ya, atau enggak kepala keluarga barangkali seperti itu, atau enggak kita jadi pemimpin di daerah ya, kita harus membuat aturan dan melaksanakan aturannya gitu. Lalu terakhir adalah mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Nah, ini lebih ke kalau kita bahas tentang mendapatkan hak, kalau yang bekerja ya tentu ya, ketika bekerja itu mendapatkan haknya yaitu dengan cara ya mendapatkan hak upahnya gitu. Dan kewajibannya ya dia lakukan ya bekerja. Kalau yang bekerja ya. Oke, kita bahas dulu kali ya. Kita langsung bahas saja kali ya. Coba di sini ada, oh di sini sih. Nah, kita mulai pembelajarannya. Kita kata kuncinya adalah aturan. Sorry maaf sini. Aturan, hak dan kewajiban. Nah, kewajiban kita seperti apa di lingkungan kita ya, supaya kita jadi disiplin seperti itu ya. Karena awal yang harus kita lakukan untuk apa namanya? Untuk membuat diri kita itu maju, aware, kita harus berdiri sendiri. Dan untuk berdiri sendiri itu kita membutuhkan kedisiplinan. Karena gini, kesempatan itu hadir ketika kita siap. Siap itu berarti apa? Berarti kita sudah disiplin. Disiplin waktu, disiplin makan ya. Jangan sampai makan sampai sejam, 2 jam, 3 jam ya. Jangan sampai seperti itu, disiplin. Itu semua disiplin. Menggunakan baju, itu datang sekolah, berangkat sekolah gitu ya. Kalau sekolah ya, berangkat kerja, apalagi kalau teman-teman sudah bekerja seperti itu. Nah, kita harus melakukan kedisiplinan, kita harus menjaga disiplin itu. Nah, ketika semua salah satunya disiplin itu sudah terjalin, maka yang lainnya akan menyusul seperti itu. Ketika saya bekerja di perusahaan, yang saya nilai yang pertama kali adalah kedisiplinan. Ketika dia masuk kerja jam berapa ya, itu ciri khas ya, kedisiplinan. Terus lagi kalau mungkin dari kedisiplinan baju seragam ya, dia menggunakan baju apa nih, masa iya kerja pakai baju oblong ya, baju-baju yang gak sopan lah, seperti itu kurang kurang disiplin. Yang penting dalam hidup itu ada tiga kedisiplinan, berapa ya, yang pertama adalah disiplin waktu ya, paling pertama itu. Kedua adalah kedisiplinan tindakan kita harus mengelola nih apa tindakan-tindakan yang kita harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan itu. Oke lah, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Kita bahas tentang apa di sekitar kita, aturan di lingkungan sekitar. Kalau kita bahas tentang aturan di lingkungan sekitar itu ya biasanya memiliki beberapa aturan di daerah. Aturan keluarga itu menjadi hal yang utama biasanya. Di keluarga ada aturan nggak kira-kira? Teman-teman nggak ada? Wah, saya punya teman waktu itu. Kita cerita sambil belajar juga ya, supaya edukasi juga untuk teman-teman. Eh, saya punya teman waktu itu, dan saya juga temannya masih kecil waktu itu ya, pas saya zaman SMA aja dulu. Nah, eh, teman saya ini, dia perempuan, dia anak TNI. Nah, dia itu dibatasi waktunya. Aturannya ketat lah. Pokoknya dia pulang sekolah itu harus langsung tank, udah di rumah seperti itu, nggak usah keluyuran kemana-mana seperti itu ya, nggak jelas kemana-mana gitu. Nah, itu dibentuk tuh aturannya, dan aturannya bukan hanya aturan dari aturan apa namanya pergaulan aja, maksudnya membatasi pergaulan aja supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya mungkin itu ya. Nah, apa namanya,
dari aturan-aturannya banyak, bukan hanya aturan tadi aja gitu ya. Aturan dia itu jam sekian harus belajar gitu ya. Jam sekian hari apa dia harus melakukan apa, misal gitu. Misal pagi-pagi nih, kalau kita umat Islam ya sudah teman-teman laksanakan juga kan. Kita itu sebenarnya udah disiplin dalam aturan, dalam kehidupan ya, apalagi dalam beragama ya. Kita sholat 5 waktu dengan waktu yang berbeda-beda ya. Ada mungkin waktu subuh, waktu zuhur, ini wajib-wajib aja dulu ya. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya, ada lima waktu yang harus kita lakukan. Ini kedisiplinan kita. Nah, itu kita bahas tentang kedisiplinan kan tadi itu ya. Artinya ada aturan di situ. Aturannya apa ketika melakukan sholat itu? Sholat maghrib ya di jam berapa sampai jam berapa? Ya, sholat subuh jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya, itu adalah aturan. Nah, kalau kita bahas tentang aturan keluarga, ya berarti aturan yang ada di keluarga. Kalau aturan tadi sholat dan seterusnya, itu aturan ketetapan Tuhan, itu Allah gitu ya. Seperti itu. Nah, eh aturan keluarga biasanya tidak tertulis dan harus dilakukan oleh setiap anggota keluarganya. Di keluarga kita tentunya juga terdapat aturan yang harus ditaati. Aturan keluarga biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan di antara anggota keluarga. Misalnya batasan waktu menggunakan gawai dan bermain ya. Ketika teman-teman mungkin enggak lah, kalau teman-teman ya sekarang kan udah usianya juga bukan usia untuk main ya biasanya. Mungkin bekerja kan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus lebih ke apa namanya? Lebih membangun aturan hidup teman-teman sendiri. Karena apa? Segala sesuatu itu harus dibuat dikelola gitu. Aturan itu sebagai pengikat ya, pengelolaan kita. Kita pengen mengelola apa aja nih dalam satu hari. Nah, itu dibuatlah aturan gitu. Saya harus melakukan apa di jam sekian, saya harus melakukan apa jam sekian, saya harus melakukan apa jam sekian. Oke lah, kita ambil contoh. Dalam suatu pekerjaan tentunya banyak sekali kerjaan-kerjaannya. Kita harus bisa mengaturnya. Bikinlah aturannya. Jam 7 sampai jam 9 saya ngetik data. Misalnya contoh ya. Jam 9 sampai jam 10 saya membereskan kertasnya. Jam jam apa tadi? Jam 10 sampai jam 11 saya ngeprint data gitu ya. Ngeprint. Tadi kan atau enggak tadi ngeprint dulu terus membereskan data hasil printan. Nah, lalu istirahat ya jam 12 dan sholat dan seterusnya. Lalu jam satunya kita mulai lagi mengirimkan laporannya. Itu teratur, artinya ada aturan di situ, gitu. Terikat gitu ya. Seperti itu. Nah, eh, tadi ada beberapa contoh ya. Salah satunya aturan yang ada di keluarga itu tadi ada aturan main ya. Tadi mungkin ya teman saya itu diatur waktunya ketika zaman dulu ya. Di mana dia ketika keluar sekolah gitu ya dan pulang itu harus tepat waktu. Kalau enggak ya diomelin, marah-marah gitu orang tuanya. Nah gitu ya. Nah itu artinya ada space waktu mainnya berapa jam atau berapa menit gitu ya. Terus harus di sini juga harus mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah dan atau beberapa aturan lainnya. Ini biasanya menjadi aturan, tapi tergantung ya. Kadang ini tuh nggak ada aturannya, cuman kembali kepada diri kita gitu ya. Itu kan mungkin lebih ke biasa ya, terbiasa. Karena kita terbiasa pola pola apa? Pola kebudayaan kita cium tangan itu, ya maka kita mau nggak mau atau enggak kita harus melakukan itu. Seperti ketika ada ketemu dengan saudara ya, saudara yang lebih tua biasanya kita cium tangan kan. Seperti itu atau enggak orang tua, keluarga bahkan tetangga ya. Ketika kita baru bertemu biasanya cium tangan, seperti itu. Itu adalah aturan biasanya. Tapi memang tidak tertulis, namanya juga aturan bukan formal ya, tapi kan di dalam seperti itu. Nah, lingkungan sekolah dan masyarakat mempunyai berbagai macam aturan yang harus dipatuhi tentunya ya. Contohnya apa? Jika bertamu lebih dari 1 kali 24 jam, wajib lapor ke ketua RT. Ini di lingkungan kita ya, seperti itu. Setiap warga wajib menjaga keamanan, kebersihan, serta ketertiban ya, ketertiban sehingga apa? Sehingga tidak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kalau misalnya tadi jika ada tamu wajib lapor 1 kali 24 jam supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih takutnya gini, itu siapa sih orang?
keluyuran karena nggak dikasih tahu kan gitu, nggak dilapor gitu ya. Nah, bisa aja ditangkap nih, takutnya teroris, tangkap aja deh, nggak ada laporan gitu, bisa aja begitu. Terus lagi ada wajib lapor ketua RT kan tadi, supaya apa? Supaya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa aja itu teroris misal kalau nggak ada laporan kan. Ya udah kita jegat aja, kita lihat-lihat aja, dipantau, akhirnya kan nggak enak juga gitu. Setiap warga wajib menjaga keamanan. Nah, ini ada siskamling ya atau enggak ada ronda ya, apa sih bahasanya itu ya, apa bahasanya itu, jaga ya, jaga pos ya, jaga pos, ronda ya. Bahasa di daerah sini sih ronda bahasanya, saya lupa juga ya. Ya siskamling lah bahasanya, di mana masyarakat itu menjaga keamanan, tapi itu bergiliran, bergantian. Misalnya hari ini saya, besoknya teman saya, besoknya lagi teman saya, terus siapa lagi ya. Biasanya per kelompok. Satu hari itu 5 orang gitu ya. Dia menjaga keamanan. Dia keliling setiap malam gitu ya. Menjaga keamanan gitu. Nah, itu aturannya biasanya. Dan aturan itu harus disepakati dan harus dilakukan, terikat di gitu ya. Nah, tadi keamanan udah dan kebersihan juga harus dilakukan. Kenapa? Karena jangan sampai masyarakat itu buang sampah sembarangan. Bikin aturan banner atau seperti apa, buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Aturannya sudah jelas gitu loh. Untuk menghindari banjir dan lain-lain udah disiapkan juga tempat pembuangan sampah di mana gitu satu titik sehingga apa bisa dikelola atau dibakar langsung. Sehingga masyarakat tertib dan disiplin, artinya seperti itu. Nah, dan kita juga harus menjaga ketertiban lingkungan. Ya jangan sampai gini, nyetel musik keras dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, jangan sampai seperti itu. Kita harus menjaga ketertiban, yang jangan bikin rusuh juga dan seterusnya. Itu adalah aturan, bikin aja. Itu sih lebih tepatnya ke norma sih ya. Jadi kita lebih paham norma, norma apa, kesopanan gitu, sopan sama orang gitu ya. Kita juga harus disiplin tadi ya. Kita sangkut pautkan aja. Ya, jangan sampai tadi semena-mena kan gitu ya. Setiap warga yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki kartu tanda penduduk. Nah, ini setiap warga 17 tahun ya, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang sudah 17 tahun dan belum punya KTP, silahkan datang ke kecamatan masing-masing. Buat di sana atau di kelurahan biasanya kalau di kota itu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah apa namanya, aturan ya, aturan yang harus ditaati meskipun kadang tertulis dan tidak tertulis. Kalau misal ketua RT ya, ketua RT atau RT itu membuat jadwal masing-masing untuk menjaga keamanan di malam hari, ya ikuti aja itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk kita berkomitmen terhadap terhadap aturan itu dan kita harus disiplin mengerjakannya, jangan sampai semena-mena dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga tercipta tuh suatu ketertiban dan peraturannya tertib gitu loh. Nggak ada tuh yang apa semena-mena dan lain-lain lah ya. Nah ini pencocokan lagi teman-teman bisa ya, tapi nggak usah lah. Nah di sini mematuhi aturan. Nah, ini cerita sih. Saya pengen di ini kan aja apa dibacakan tapi sulit juga ya kalau kayak gini. Saya harus baca searah. Ini bahas panjang lagi nih. Oke lah, nggak usah lah ya itu. Di sini suruh memperhatikan gambar nih, ada anak-anak sekolah. Di sini ada apa nih? Ada anak yang lagi apa? Yang lagi menggunakan tongkat ya. Nah, harus seperti apa kita? Bagaimana sikap kita? Gitu ya. Nah, di sini ada apa? Ada nomor 2 nih ya. Ada di ruang tunggu, ada anak yang lagi tidur dengan ibunya, ada si anak yang satu lagi dengan si bapaknya. Saya kurang paham ini satu keluarga atau seperti apa. Di belakang ada yang
apa namanya, anaknya lagi naik gitu ya ke pundaknya gitu ya. Terus lagi yang nomor 3 ini ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang lagi mendorong. Mungkin ini lagi sakit ya, tapi bukan perawat juga nih dari bajunya, kayaknya temennya gitu ya. Nah, di sini diharuskan untuk membuat aturan dari gambar itu. Nah, kira-kira apa nih? Kegiatannya apa? Ini kegiatannya sedang ngapain? Sedang berbaris ya. Sedang menyiapkan. Nah, ini ada yang nguap nih. Nah, ini termasuk apa nih? Nah, semena-mena ya. Artinya dia mengganggu ketertiban atau mengganggu yang lainnya nih. Gara-gara ulah dia harusnya mungkin udah selesai ya. Dan dia enggak mengikuti aturan ketika siap itu harusnya tangannya di bawah gitu ya. Tangannya di bawah dong, jangan jangan gini nih. Malah ini mau tidur atau apa sih? Malah nguap atau seperti apa? Saya kurang paham juga. Ya, intinya ini enggak sikap sempurna seperti itu dan ketika baris itu harusnya sudah siap seperti itu. Artinya apa? Kita menghargai ketuanya ini sebagai ketuanya. Anggap aja mungkin ketua RT lah kan atau enggak yang bikin aturan, yang apa namanya, yang memandui gitu sebagai pemimpin seperti itu. Gara-gara satu orang bisa rusak biasanya. Aturan yang berlakunya apa? Ini lokasinya di sekolah. Aturan yang berlakunya adalah apa nih? Aturan yang berlakunya ketika berbaris ya, kita harus harus siap. Jangan jangan apa semena-mena gitu ya. Jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi pikirkan orang lain karena satu baris ini satu kelompok. Gitu. Ketika kelompok ini apa namanya satu aja yang rusak maka hancur semuanya seperti itu ya. Terus nomor 2 ini adalah ini apa nih? Kegiatannya ini di mana nih? Ruang tunggu apa nih? Nggak kelihatan. Maksudnya ruang tunggu tuh sedang apa? Nunggu bis kah? Nunggu apakah? Oke lah. Ini sedang ruang nunggu di tempat nunggu gitu. Apa aturan yang berlaku? Aturan yang berlakunya adalah kita harus menjaga ketertiban di tempat tunggu. Jangan sampai kita itu apa namanya melakukan tindakan-tindakan yang gaduh gitu ya. Artinya tidak sesuai dengan aturan. Biasanya kan kalau kalau di tempat itu tuh nggak boleh berisik ya, menjaga keamanan, kenyamanan masing-masing atau semua orang supaya apa? Supaya mereka juga nyaman. Itu jangan misal ada anak-anak yang lagi main sama bapaknya sehingga apa? Mengurangi dari ketertiban. Mungkin bisa aja bising seperti itu. Kalau ini anaknya udah ditidurkan nggak apa-apa gitu ya, artinya namanya anak kecil seperti itu. Memang semuanya anak kecil, mungkin, harusnya ya ketika ini apa, ketika apa namanya, ketika di ruang tunggu atau saya kurang paham ini di mana, tapi harusnya mungkin kalau memang bukan ini nggak usah bawa anak gitu ya. Artinya akan kalau apa, ujungnya adalah mengganggu mengganggu apa, kenyamanan. Ada juga sih anak-anak tuh yang jahil ya, yang lempar apa ke siapa gitu ya, itu dia, seperti itu. Nah, di sini satu lagi, terakhir di sini ada, ini apa nih? Oh ini itu, oh ini tuh mobil ya, nggak kelihatan tadi. Oh ini mobil nih, ini tempat, eee, perjalanan. Nah ini adalah satu orang yang sedang menolong, seperti itu. Awalnya mungkin apa namanya, dia sendirian yang gue sendiri ya pegang tangannya. Ini tuh di parkiran ya, bukan parkiran ya sih, apa namanya, eee, apa namanya tuh, kalau di jalan tuh apa sih, ya kayak parkiran lah, bukan parkiran tapi ruang ruang jalan gitu ya, gitu. Nah, apa aturan di mana ini kegiatannya? Di jalan gitu ya. Aturan yang berlaku ya, semua semua apa namanya, kendaraan harus mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya adalah berhenti ketika ada yang mau lewat atau biasanya ketika lewat itu kan ada lampu
lampu apa, lampu apa sih namanya tuh, hayo, lampu merah putih, bukan merah putih ya, lampu lampu merah ya bahasanya itu. Oke, oke, ada lampu merah lah ya. Lampu lalu lintas lah bahasanya. Nah, kita harus menjaga itu, mematuhi aturan itu supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Kalau mereka ini lengah, tidak mematuhi aturannya, ya amblas, bisa aja empat orang ini kena gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini penerapan aturan tidak tidur larut malam ya, jangan sampai tidur itu jam 1, jam 2, jam 3 pagi ya, jangan seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan. Datang pagi agar tidak terlambat ya. Itu aturan di mana nih? Tidak tidur larut malam tentunya di rumah gitu ya. Rumah. Terus datang pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Ke sekolah nih. Lalu apalagi nih? Menyimpan buku alat tulis pada tempatnya ya. Di mana nih? Di rumah. Menyimpan buku dan alat tulis pada tempatnya. Ini sekolah lah, ini di perpus. Menyimpan perlengkapan alat mandi ya, ini di rumah. Membuang dan memilah sampah pada tempatnya. Ini bisa saja di rumah atau di masyarakat ya, di rumah lah. Atau juga bisa di membuang dan memilah sampah pada tempatnya ya. Buangnya itu teratur gitu. Kalau organik ya masukin ke tempat sampah organik gitu. Kalau non organik ya kita masukin ke non organik gitu. Jangan sampai dikebrugin semuanya. Menjenguk tetangga yang sakit ya masyarakat nih. Bertutur kata yang lembut ketika berbicara dengan orang lain. Bisa saja di masyarakat nih kegiatannya. Bisa saja di sekolah juga ya, banyak hal ya ini. Bisa aja di sekolah. Karena kan orang lain ya, dia tidak menyebutkan keluarga. Mendengarkan nasihat guru ya di sekolah. Meminta izin kepada guru ya di sekolah. Kelas ketika belajar, berbaris terlebih dahulu ya sebelum masuk kelas. Ini di sekolah. Bermain sesuai waktunya ya di sini ya di rumah. Berteman dengan siapa saja di masyarakat atau di sekolah juga bisa. Tidak mencoret-coret tembok, itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa semuanya lah. Mengucapkan salam. Nah, ini terserah di mana nih. Mengucapkan salam bisa di rumah, di sini, di sini. Kalau udah ketemu apa siapa di luar gitu ya. Itu lebih ke adab sih. Bereskan mainan ini bisa di rumah. Bisa di sekolah ada permainan. Oke, nah ini cerita-cerita saya rasa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak harus kita bahas. Tata tertib ya di kelas ya, ini mungkin di sekolah nih, setiap sekolah biasanya memiliki tata tertib ya. Datang ke sekolah tepat waktu, jangan sampai kita telat nih, karena kan apa namanya, kita tuh ingin belajar ya, tapi kalau kita hanya telat, ya bisa ketinggalan pelajaran. Orang udah belajar tentang atau belajar bahasa Arab, malah ketinggalan karena kita yang telat. Mengenakan pakaian seragam yang rapi, kita harus menyesuaikan. Nggak usah baru, yang penting rapi. Masukkan baju, ya disiplin. Buang sampah pada tempatnya, ini ya yang harus dilakukan juga. Terus lagi ada bersikap sopan kepada guru dan atau orang yang lebih tua ya. Mau itu dimanapun di masyarakat, di rumah ataupun di sekolah. Terus tata tertib saat kegiatan belajar. Ini kegiatan belajar berlangsung ya, juga berisik dan lain seterusnya. Ya. Nah ini sayangi lingkunganmu. Ini biasanya poster-poster bikin seperti ini untuk mengingatkan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan buanglah teman pada tempatnya, salah. Nah seperti ini kan banyak nih apa wadahnya ya, jangan sampai dibuang ke satu titik. Kalau memang ada beberapa barang dipilah, dimasuk-masukkan. Nah itu adalah disiplin. Mendapatkan hak dan melakukan kewajiban ya, ini apa hak kita nih di rumah.
Mendapatkan kasih sayang nih kita menjodoh-jodohkan lagi nih. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Di mana? Di rumah. Nggak mungkin di sekolah dia mendapatkan tempat tinggal. Di sekolah ya. Memakai seragam untuk datang terlambat. Apa namanya? Memakai seragam yang ditentukan datang tidak terlambat ini di sekolah. Karena ada aturan di dalamnya. Terus menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi. Di mana nih? Di masyarakat kah? Menyampaikan pendapat itu bisa di masyarakat atau kerja bakti. Ini nyari aja langsung kerja bakti, membersihkan lingkungan, sistem keamanan lingkungan, bersihkan mainan, mendapatkan pembelajaran, bertanya kepada guru, mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru. Ini semuanya kali. Sekarang coba pasangkan gambar berikut ini berdasarkan pelaksanaan hak dan kewajiban sampai mendapatkan pelajaran ya di sekolah. Ini kalau memang disuruh semuanya begini aja. Mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru gitu ya. Lalu di sini membantu orang tua. Nah, membantu orang tua di mana? Dia di rumah lah. Bisa aja langsung seperti ini. Lalu apalagi di sini ada menyampaikan pendapat dan berkumpul dan berorganisasi. Biasanya di mana nih? Di masyarakat lah. Bisa di masyarakat, bisa di sekolah sih sebenarnya. Cuman ya salah. Nah, sini menjadi anak yang disiplin. Nah, kenapa simbolnya adalah sekolah? Kenapa? Karena ya sekolah itu ada aturan ya yang haruskan siswa untuk datang jam berapa gitu ya. Ini dia. Jadi kita harus selalu disiplin. Nah, ini ada gambar dia ketika menyimak belajar si apa? Si tangannya dilipat ketika ingin bertanya diacungkan atau ingin menjawab sesuatu atau ingin bertanya atau menjawab sesuatu diacungkan. Ini adalah kesopanan, kedisiplinan. Jangan sampai di kelas tuh sambil tiduran, rebahan dan seterusnya. Oke, nah ayo bercerita. Nah ini mereka sedang melakukan hak dan kewajiban. Kewajibannya ada piket. Ada piket kan ya. Nah mereka harus melakukan itu mau nggak mau. Kenapa sih harus ada piket? Ya, ayo jawabannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus ada piket? Karena gini, piket itu sebagai awalan dasar kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita dan lingkungan sekitar. Ya, lingkungan di rumah. Kalau di rumahnya udah seneng beres-beres dan seterusnya, itu jempolan ya. Artinya kita udah secara tidak langsung kita udah masuk disiplin. Disiplin itu bukan hanya apa melakukan aturan atau melakukan kegiatan yang wah, wah saja gitu. Artinya beres-beres itu termasuk dari aturan kapan kita harus beres-beres, jam berapa kita harus beres-beres gitu dan seterusnya. Termasuk ini piket itu adalah beres-beres setelah pembelajaran selesai biasanya. Mereka nanti akan bergiliran setiap setiap apa namanya setiap piket itu berkelompok biasanya. Nah, ketika ada yang berbicara kita diam. Ini adalah kesopanan di apa ketika ada discussion dia dia apa namanya dia menyimak gitu istilahnya kita saling menghargai. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk apa namanya berkaitan dengan kedisiplinan pembelajaran disiplin. Hanya mengingatkan disiplin, bagaimana sih disiplin itu gitu kan. Secara mudahnya disiplin itu adalah tindakan yang harus dilakukan agar kita bisa menggapai mimpi kita. Karena mimpi itu ketika kita melalai mungkin agak sulit, tapi ketika sudah disiplin, kita sudah terbentuk maka bisa lebih mudah seperti itu. Contohnya disiplin kita belajar, belajar ada aturannya gitu. Jangan sampai belajar mau males-malesan seperti itu dan seterusnya. Kalau sudah disiplin lu jam segini harus belajar, yuk yuk jam segini harus belajar gitu ya. Sehingga semuanya termanajemen dengan baik. Dalam satu hari itu kita dibekali
eee, manusia itu diberikan waktu semuanya sama 24 jam per hari, tapi bagaimana cara mengelola waktu itu, kan gitu ya. Nah, cara mengelolanya itu hanya dengan satu satu apa namanya, satu kata, disiplin. Ketika kita sudah disiplin, artinya kita sudah siap memanage semuanya atau mengelola semuanya, gitu ya. Dari mulai bangun tidur kita harus ngapain sampai dengan mau tidur, gitu. Mungkin kalau kalau ada yang sudah bekerja itu bangun tidur, sholat dan seterusnya, ngaji, udah ada yang ngaji dan berangkat kerja, terus bekerja, terus pulang kerja, terus lagi belajar dan seterusnya. Itu ya kedisiplinan. Kenapa kita harus belajar? Meskipun seperti ini sharing ya. Karena apa? Karena kita bisa lebih tumbuh kembali gitu ya. Atau kita bisa lebih mengingat kembali. Seperti itu. Saya rasa itu berkaitan dengan pembelajaran kita di bab kedua terkait disiplin. Ya, semoga kita semua dari tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mendapatkan hak, ya kita punya hak gitu ya, atau enggak kita tahu kewajiban kita ya, dan kita tahu hak kita seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengimplementasikan apa namanya, kewajiban kita di kehidupan nyata seperti itu. Disiplin, ya disiplin itu adalah suatu tindakan yang mengorganisir, mengelola ya. Karena ketika kita sudah bahas disiplin, berarti kita sudah siap untuk mengelola gitu, mengelola waktu kita, hidup kita seperti itu. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih.